Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang materi analisis vektor. Di mana materi analisis vektor ini terdapat pada mata kuliah elektromagnetik. Nah, sebelum kita ke pembahasan, itu kita perlu mengetahui dulu kenapa sih kita harus belajar analisis vektor ini. Nah, tujuan kita belajar analisis vektor ini adalah untuk memahami dan menganalisis gejala medan elektromagnetik. Karena menggunakan sistem koordinat seperti kartesius, silinder, dan juga bola. Pemahaman yang menyeluruh tentang notasi vektor dalam berbagai sistem koordinat itu sangat diperlukan agar mempermudah penyelesaian masalah. Secara umum, vektor analisis itu dia merupakan proses menguraikan suatu masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk menemukan akar permasalahan dan solusinya. Dengan begitu, vektor analisis ini atau analisis vektor ini tidak hanya membantu mendeskripsikan fenomena medan elektromagnetik saja, tetapi juga mencari tahu kenapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Nah, karena kita sudah tahu tujuan kita belajar analisis vektor ini, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, itu adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan di sini maksudnya adalah untuk menjumlahkan vektor yang satu dengan vektor yang lainnya. Nah, gimana sih cara kita menjumlahkan vektor yang satu dengan vektor yang lainnya? Jadi kita perlu pelajarinya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk menjumlahkan vektor yang satu dan vektor yang lainnya. Jadi kan di sini kita sudah memiliki dua buah vektor, yaitu vektor P dan juga vektor Q. Nah, dalam notasi vektor, itu vektor biasanya ditulis dalam bentuk kombinasi satuan basis X, dan juga basis Y. Biasanya ditulis seperti ini ya, cuman bisa juga ada basis Z, cuman karena di sini kita hanya menggunakan X dan Y, jadi di sini ya hanya ada kombinasi satuan basis X dan juga Y, yang dimana X dan juga Y ini, keduanya, dia menunjukkan arah masing-masing komponen dalam sistem koordinat kartesius. Nah, selanjutnya kita lihat nilai dari kedua vektor ini. Yang pertama kan ada vektor P. Vektor V sama dengan 7X min Y. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di sini, karena di mana di sini maksudnya adalah vektor V ini dia memiliki komponen X sebesar 7, yaitu ke kanan. Nih, teman-teman juga bisa lihat di sini di gambarnya, sebesar 7 ke kanan. Kemudian komponen Y sebesar min 1 ke bawah. Ini nih. Teman-teman bisa lihat. Selanjutnya akan digambarkan seperti ini. Dan ini merupakan gambar ini dia merupakan representasi atau gambar representasi dua dimensi dalam sistem koordinat kartesius dengan sumbu X dan Y. Jadi jangan lupa untuk memberikan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kita lanjut ke vektor Q. Vektor Q ini nilainya 7X plus 2Y, di mana maksudnya di sini adalah vektor Q ini dia memiliki komponen X sebesar 7 ke kanan dan komponennya sebesar 2 ke atas. Nah, bisa dilihat di sini di gambar. Teman-teman bisa lihat di gambar sebentar. Nah, bisa lihat di sini di gambar, ini untuk yang vektor Q. Nah, dia 7 ke kanan di sini, terus 2 ke atas. Jadi harus disesuaikan ya, dia ke sumbu Y atau ke sumbu X, begitu. Untuk menggambarnya. Nah, kemudian kita jumlahkan kedua vektor yang sudah kita ketahui nilainya, yaitu vektor P dan juga vektor Q dengan cara seperti berikut ini. Cara seperti ini ya. Maaf, maksudnya seperti ini. Kemudian kita jumlahkan keduanya. Nah, di sini saat kita menjumlahkan kedua vektor ini,
kita menjumlahkan masing-masing komponen secara terpisah. Gimana sih maksudnya secara terpisah? Jadi di sini kan ada X dan juga Y. Jadi kalau misalkan kita langsung jumlahkan X dan juga Y, itu tidak akan bisa karena mereka tidak memiliki arah yang sama. Maksudnya kan sumbu X ya arahnya ke X, sedangkan yang Y arahnya ke sumbu Y, begitu. Jadi harus yang arahnya ke sumbu X dijumlahkan dengan sumbu yang arahnya ke sumbu X, kemudian yang arahnya ke sumbu Y itu dijumlahkan dengan yang arahnya ke sumbu Y. Contohnya di sini, kita gabungkan yang 7X ini dengan 7X yang ada di sini. 7X, maksudnya 7X yang ada di vektor P, itu kita gabungkan dengan 7X yang ada di vektor Q. Nah, sehingga dituliskan seperti yang di bawahnya ya. Sehingga dituliskan seperti ini. 7 plus 7X ditambah min 1 plus 2Y. Ini setelah dipisah ya. Ini hasil dari setelah dipisah. Sesuai dengan mereka mengarah ke sumbu atau komponen yang mana. Kemudian hasil dari penjumlahan tersebut adalah 14X plus 2Y. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya vektor itu dia memiliki arah dan juga nilai. Jadi nilainya itu ada, arahnya pun ada. Nah, hasil akhir dari 14X plus Y ini dia menunjukkan bahwa vektor baru ini memiliki komponen X sebesar 14 ke kanan dan komponen Y sebesar 1 ke atas. Nah, bisa dilihat di sini ya. 14 ke kanan, kemudian 1 ke atas. Perlu diketahui juga, vektor itu bisa digeser ya. Jadi kalau misalkan mau digeser agak ke sini, boleh, tapi asalkan dengan syarat arah sumbunya sama, terus kemudian besar nilainya itu sama, begitu. Nah, kesimpulannya di sini adalah dalam notasi vektor itu kita melakukan penjumlahan vektor dengan menjumlahkan masing-masing komponen sesuai dengan arahnya tanpa mengubah representasi dalam basis X maupun Y. Nah, maksudnya itu adalah di penjumlahan ini kita harus menjumlahkan sesuai arahnya. Misalkan dia ke sumbu X, berarti kita jumlahkan dengan yang arahnya ke sumbu X. Seperti yang saya contohkan tadi, seperti ini. Kita gabungkan. Biar mempermudah langsung gabung seperti ini ya. Nah, langsung gabung seperti ini agar mempermudah. Nah, itu saja mungkin untuk bagian yang penjumlahan. Selanjutnya ke materi atau pembahasan yang selanjutnya. Nah, pembahasan yang selanjutnya ini adalah terkait dengan pengurangan vektor. Sebenarnya pengurangan dan juga penjumlahan vektor itu sama saja, misal konsepnya itu sama saja, sama-sama harus menyatukan arahnya atau mengetahui arahnya baru bisa dijumlahkan. Jadi kita tidak bisa, baru bisa dikurangkan, mohon maaf. Karena apabila misalkan X dikurangkan dengan Y, itu hasilnya itu tidak akan bisa, karena mereka tidak memiliki sumbu yang sama. Ini tidak akan bisa karena tidak memiliki sumbu yang sama. Karena di sini ada sumbu Y dan sumbu X, jelas mereka berbeda tempatnya. Gitu ya. Nah, kita lanjut saja di sini. Tadi untuk nilai vektor P dan juga vektor Q ini sama seperti sebelumnya, yaitu vektor P sama dengan 7X min Y, vektor Q sama dengan 7X plus 2Y. Kemudian kita kurangkan kedua vektor tersebut ya. Kita kurangin kedua vektor tersebut. Di sini bisa dilihat untuk penyelesaiannya. Vektor P dikurangi dengan vektor Q.
Nah, kemudian kita masukkan nilainya terlebih dahulu. 7x min y dikurangi 7x plus 2y. Nah, sama seperti penjumlahan tadi, kita harus menyamakan komponen dari vektor tersebut. Kalau misalkan dia komponennya x, maka kita kurangkan dengan yang x. Kalau dia komponennya y, maka kita kurangkan dengan yang komponennya y. Karena seperti yang saya bilang, bahwa kalau misalkan kita mengurangi x dan y, atau menjumlahkan x dan y, itu tidak bisa karena arah sumbunya berbeda. Gitu. Nah, maka di sini 7 dikurangi 7x, kemudian yang di sini, kenapa dia bisa jadi tambah yang ada di sini? Padahal jelas-jelas dikurangkan, karena sudah dikalikan dengan ini. Nah, istilahnya ini yang dirubah, kemudian ini pun berubah. Begitu. Makanya hasilnya di sini menjadi min 1 min 2y. Bisa dilihat. Karena min yang ini dipindahkan ke sini, kemudian min yang ini dipindahkan ke sini. Tapi ini kita bilangnya kali ya, tapi kan kebetulan dia nilainya 1, jadi kita karena nilainya 1 berarti bisa tinggal kita bilang pindahin gitu. Tapi kalau dia nilainya 2, 3 gitu, maka kita harus kalikan dia. Nah, terus kemudian kita langsung mengurangkan kedua komponen ini. Maksudnya kita kurangin masing-masing komponennya. 7 dikurangi 7 kan hasilnya 0 ya. Terus kemudian min 1 dikurangi 2 itu hasilnya min 3. Jadi sehingga hasil dari pengurangan vektor P dikurangi vektor Q itu adalah min 3y. Sisa min 3y. Nah, untuk gambarnya sama seperti tadi yang sudah saya jelaskan di penjumlahan, itu gambarnya di sini akan sama seperti sebelumnya ya, untuk vektor P dan juga vektor Q. Nah, karena di sini hasilnya dia min 3y, maka untuk yang di faktor ini, dia gambarnya seperti ini. Karena dia hanya hasilnya min 3y. Dia dari sudut, mohon maaf bukan sudut, tapi dia dari 0 ke min 3. Sehingga vektor P dikurangi vektor Q ini dia hasilnya min 3y. Karena dia hasilnya min 3y, maka dia misalnya arahnya ke sini. Tuh. Nah, saya rasa cukup untuk pengurangan. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah perkalian titik. Nah, di perkalian titik ini, sebenarnya ada dua perkalian ya, ada perkalian titik dan juga perkalian cross atau silang. Tapi di perkalian titik ini cukup berbeda dengan perkalian cross, di mana untuk yang di perkalian titik ini dia hanya memiliki nilai, tetapi dia tidak memiliki arah. Jadi kalau misalkan kita mau mengalihkan vektor, tapi perkaliannya titik, itu maka dia hanya mempunyai nilai, tetapi dia tidak memiliki arah. Gitu. Nah, jadi di sini soalnya sama seperti sebelumnya, maksudnya vektor yang kita miliki sama seperti sebelumnya, yaitu vektor P sama dengan 7x min y, kemudian vektor Q sama dengan 7x plus 2y. Nah, selanjutnya kita ke penyelesaian di mana vektor P dikali titik dengan vektor Q. Caranya di sini adalah cukup gampang ya teman-teman, bisa dilihat, tinggal mengalihkan yang komponennya sama dengan
komponen yang sama. Jadi sama seperti tadi, itu tidak bisa dikalikan dengan komponen yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita mau kalikan X dengan Y, itu tidak bisa karena harus mengalihkan komponen yang sama terlebih dahulu, baru kita bisa mengalihkan keduanya. Contohnya seperti ini. Setelah kita menemukan komponen yang sama, kita lanjut untuk menuliskannya seperti ini. Kemudian selanjutnya, ini kan 7X dengan 7X berarti 7 dikali 7. Kemudian di sini ada min 1Y plus 2Y. Maka di sini min 1 dikalikan dengan 2. Sehingga hasilnya 49 dikurangi 1. Maka, mohon maaf, bukan dikurangi 1, ditambah 2. Jadi 49 ditambah 2, itu hasilnya 51. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang perkalian silang. Nah, perkalian silang sama perkalian titik itu dia cukup berbeda karena untuk perkalian silang dia itu memiliki nilai serta arahnya, sedangkan untuk perkalian titik itu dia hanya mempunyai nilai saja. Nah, di sini kita sudah memiliki dua buah vektor, yaitu vektor P dan juga vektor Q. Sini untuk vektor Q ada X plus 7Y min Z. Mohon maaf, ini lupa dituliskan topinya. Lupa untuk dituliskan topinya di sini. Nah, jadi kemudian terus untuk yang faktor Q itu sama dengan Q-X plus 7Y plus 2Z. Nah, sini kedua vektor tersebut dia memiliki komponen yang sama dalam sumbu X dan Y, tapi dia berbeda untuk sumbu Z-nya. Maksudnya ada X dan juga 7Y, di vektor Q juga ada X dan 7Y, sedangkan untuk Z-nya mereka untuk nilainya itu berbeda, ada yang 1, ada yang 2 gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat bagaimana cara pengerjaan untuk vektor P dikali silang dengan vektor Q. Nah, untuk cara pengerjaannya pertama adalah kita membuat matriks, di mana untuk matriks ini kita gunakan determinan sebagai berikut ini. Jadi, untuk pengerjaan determinan ini kita menggunakan metode ekspansi faktor. Yang mana sih disebut metode ekspansi faktor? Yang ini disebut sebagai metode ekspansi faktor. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau untuk menggunakan metode ekspansi sebelum menggunakan metode ekspansi faktor ini. Jadi kalau misalkan kita anggap saja kita mau mencari yang X, anggap saja kita misalkan mau mencari yang X ya. Nah, caranya itu adalah dengan kita mau mencari yang X. Caranya adalah dengan yang X ini nanti kita tidak masukkan ke dalam matriks. Jadi dia yang dimasukkan hanya yang Y dan juga Z. Begitu pun seterusnya. Untuk yang Y, untuk yang Z. Begitu jika kita mencari yang Y, maka yang dimasukkan adalah X dan Z. Kemudian jika kita mencari yang Z, itu kita masukkan yang Y dan juga yang X gitu. Misalnya di sini 7 min 1, 7, 2. Kemudian untuk yang Y ini 1 min 1, 1, 2. Terus yang Z itu 1, 7, 1, 7. Nah, selanjutnya itu adalah kita temukan langsung hasilnya. Caranya mencari hasilnya itu adalah dengan mengalihkan silang. Jadi 7 dikalikan dengan 2, 7 dikalikan dengan 1, maka itu hasilnya 14 dan juga min 7. Nah, kalau misalkan kita mengalihkan perkalian matriks ini, pasti di sini akan selalu dikurangi. Nah, selanjutnya di sini 1 dikali 2, 1 dikali min 1, hasilnya min 1. Terus kemudian ini 1 dikali 7, hasilnya 7, 1 dikali 7, 7. Nah, kemudian kita langsung kurangkan saja
14 min 7 dikurangi min 7 itu hasilnya 21 dikurangi min 7, berarti ini jadinya plus, makanya bisa menjadi 21x. Kemudian 2 dikurangi min 1 itu hasilnya min 3. Nah, karena kan ini awalnya dijumlahkan 2 per 1 dikalikan dengan minnya, maka dia jadinya 3. Nah, kemudian di sini untuk yang Z 7 dikurangi 7, dia hasilnya habis. Jadi sehingga yang masih bersisa adalah 21x dikurangi 3Y. Nah, kemudian untuk agar supaya kita tidak membuat banyak sekali 21x, itu kan banyak ya. Terus sedangkan Y cuma 3, kita buat dia, atau kita sederhanakan saja, jadi masing-masing dibagi dengan 3, tapi ini hasilnya sebenarnya 1 ya, salah tulis, ini hasilnya sebenarnya 1, hasilnya 1, ini 7x dikurangi Y. Nah, kemudian selanjutnya kita untuk lebih jelasnya kita ke gambar yang ini, Nah, jadi karena dia ada X, ada Y, dan juga ada Z, itu berarti kita di sini akan menggunakan sistem koordinat 3 dimensi. Dimana sih namanya sistem koordinat 3 dimensi? Jadi dia ada sumbu Z-nya, ada sumbu X-nya, ada sumbu Y-nya, ini sumbu Y, terus ini sumbu X-nya. Nah, selanjutnya di sini untuk yang vektor P, bisa dilihat vektor P yang ini dia memiliki arah titik asal ke koordinat 1, 7, min 1. Berarti untuk yang arah P ini 1 ke X, terus kemudian 7 ke Y, terus min 1 ke Z. Sehingga ini dia untuk yang vektor P. Kemudian untuk vektor Q, dia memiliki arah dari titik asal ke koordinat itu dari 1, 7, 2. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat 1 untuk X, 1 untuk X, 2 untuk Z, terus kemudian 7 untuk Y. Nah, selanjutnya untuk hasilnya itu 7X min Y, ya kita langsung saja dari Y min 1, terus untuk yang X-nya 7, kemudian dia ada titik nolnya juga karena dia berasal dari 0. Terus kemudian dimana vektor ini tuh dia artinya sejajar dengan, vektor tersebut sejajar dengan vektor tersebut sejajar dengan bidang X, Y, dan tidak memiliki komponen Z. Jadi dia ini tuh sejajar dengan X dan juga Y dan tidak memiliki komponen Z. Makanya di sini ada nolnya. Sebenarnya 7, 1, 0 sebenarnya, cuman bisa enggak. Nah, jadi kesimpulannya di sini setelah kita melihat gambarnya itu, hasil perkalian silang ini menghasilkan vektor yang tegak lurus terhadap kedua vektor awal, sebagaimana yang bisa dilihat di gambar ini. Jadi dia benar-benar tegak lurus terhadap kedua vektor awal ya. Nah, mungkin ini saja bisa disampaikan untuk yang perkalian silang ini. Selanjutnya kita ke koordinat sistem silinder. Nah, di sini kita tidak menjelaskan secara detail, maksudnya yang kita jelaskan di sini hanya bagaimana cara untuk mengkonversi koordinat kartesian menjadi koordinat silinder. Jadi ini tuh yang disebut sebagai koordinat kartesian itu adalah yang ini, vektor A sama dengan 7x plus Y plus 2z. Jadi kita harus membuat dia menjadi koordinat silinder. Sedangkan di koordinat silinder itu dia tidak menggunakan x, y, z, tapi menggunakan r, sudut theta dan juga z gitu. Nah, untuk z-nya kan sudah diketahui ya 2, sedangkan untuk
R-nya sama, untuk R sama sudut tetanya dan juga sudut tetanya itu belum diketahui, maka kita harus mencari R serta sudut tetanya terlebih dahulu. Nah, ini adalah gambar dari faktor A, di mana kita gunakan sistem koordinat 3 dimensi. Ada sumbu Z-nya, ada sumbu Y, ada sumbu X, begitu. Di sini kan dia 7X plus Y plus 2Z, jadi ke Z-nya 2, ke Y-nya 1, terus kemudian ke X-nya 7. Nah, selanjutnya cara untuk mencari R-nya adalah kita gunakan ini. Kita buat aja koordinat kartesis yang 2 dimensi. Di sini kita buat, terus kemudian kita pindahkan yang X dan juga yang Y ini. Karena untuk yang Z itu tidak perlu dicari ya, sedangkan yang dicari adalah R dan juga sudut tetanya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan ini, kita langsung membuat vektornya seperti ini. Kemudian di sini dia jadinya hasilnya di sini untuk sudutnya. Kita bisa cari sudut di situ. Nah, kemudian setelah kita dapatkan itu, kita ubah aja dia ke bentuknya segitiga ya. Terus kemudian kan kita masukkan yang Y dan juga nilai Y serta Z-nya. Jadi kan yang yang X tadi kan, maaf bukan Z tapi Y, X dan Y. Di sini untuk nilai X-nya, kemudian di sini untuk nilai Y-nya. Terus cara untuk sebenarnya ini kan yang kita cari kan, yang di sisi miringnya ini. Jadi kita gunakan rumus Pythagoras, di mana untuk rumus Pythagorasnya untuk mencari R-nya itu seperti ini. Akar 7 kuadrat ditambah akar 1 kuadrat. Jadi akar 7 kuadrat 49 ditambah 1 itu hasilnya 50. Nah, selanjutnya akar 50 itu adalah 5 akar 2. Sehingga di sini untuk nilai R-nya adalah 5 akar 2. Dan selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai R-nya, maka kita mencari sudut tetanya. Nah, untuk mencari sudut tetanya itu adalah dengan 7 atau yang di X ini dibagi dengan R. Atau bisa untuk yang sami demi desa gitu, sisi miring dibagi dengan sisi depan, yang kayak gitu kan. Nah, terus selanjutnya habis itu kemudian di sini untuk mencari sudut tetanya, sin min 1 7 per 5 akar 2, dan hasilnya adalah 81,87 derajat. Jadi setelah dikonversi ke koordinat silinder, hasilnya adalah vektor A sama dengan 5 akar 2 81,87 derajat dan juga 2. Dimana untuk nilai R-nya itu 5 akar 2, terus untuk nilai sudut tetanya itu 81,87 derajat, dan untuk nilai Z-nya tetap yaitu 2Z. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan maaf juga saya menjelaskannya secara tidak mudah untuk dimengerti. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.